Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang tata tulis karya ilmiah dengan beranggota kelompok Muhammad Firdaus Yusuf, Kartika Elia Putri, Farel Bahtiar, Zahrotul Maliha, Muhammad Nabil Hilmi, Nakiatus Zahroh, Kaila Jasmine Adenilia, Elisa Umi Sifa, Ardi Rizky, Nida Ulfatus Aziza. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Farel Bahtiar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 230704029. Saya akan membawakan materi tentang definisi karya ilmiah dari berbagai sumber dan juga jenis-jenis karya ilmiah. Di sini saya akan menyampaikan tentang definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulis karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Menurut para ahli, pertama, ada Broto Towojoyo. Menurut Broto Towojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, ada Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang ketiga, ada Henry Firman. Menurut Henry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengajian ataupun penelitian yang telah dilakukan yang dalam penulisan memperlihatkan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di keilmuan masyarakat. Selanjutnya, ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya, artikel dibuat untuk keperluan publikasi. Yang kedua, ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar ataupun simposium atau uji materi. Yang ketiga, ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan untuk karya tulis ilmiah berupa paparan tulis hasil penelitian mahasiswa yang membahas fenomena atau permasalahan dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Keempat, yaitu tesis. Tesis dibuat sebagai
Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 ataupun pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya yang kelima, disertasi. Disertasi merupakan hasil penelitian orisinil yang nantinya dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata. Selanjutnya, keenam, paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang tulisannya berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasanya disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Yang ketujuh, kertas kerja. Kertas kerja atau work paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Baik, sampai di sini saja pembahasan saya mengenai definisi karya ilmiah dan juga jenis-jenis karya ilmiah. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Elisa Umi Siva. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Farel. Selanjutnya saya, Elisa Umi Siva, dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan NIM 2302050118 akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Berikut pengertian, struktur, dan contohnya. Baik, mari kita mulai. Pertama, dari artikel ilmiah, kita harus pahami dulu tentang pengertiannya, yaitu menurut KBBI, berdasarkan pemaknaan katanya, kata artikel sebagai kata benda berarti karya tulis lengkap. Misalnya, laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan kata ilmiah merupakan kata sifat yang berarti ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sehingga kata artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi penelitian, analisis, eksperimen, atau kajian mendalam tentang suatu topik tertentu dalam bidang ilmiah. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam sistematika atau struktur menulis ke artikel ilmiah. Melalui artikel ilmiah, informasi mutakhir yang berdampak pada perkembangan ilmu bisa disampaikan dengan mudah. Mengingat karya ilmiah tersebut biasanya dipublikasikan di jurnal atau secara cetak atau online, tapi juga sebelum artikel ilmiah dipublikasikan, kita harus melalui beberapa proses dalam pengujian dan dalam penulisannya. Proses pengujian dan penulisan ini dapat melalui beberapa pre-review proses, yaitu proses yang harus kita lalui sehingga bisa menulis artikel ilmiah yang baik dan benar. Lalu perlu diingat juga format penulisan apakah sudah benar dengan struktur atau tidak. Maka dari itu, mari langsung kita mulai ke nomor 1. Pertama, kita tentunya harus menulis judul. Judul menjadi bagian awal artikel yang pertama kali dibaca dan merupakan identitas yang mewakili isi seluruh artikel. Dalam penulisan dan pemilihan judul sebaiknya tidak terlalu panjang dan mudah dimengerti orang lain, serta menempatkan kata kunci yang dianggap penting dalam seluruh penelitian.
Jadi, penulisan dan pemilihan judul ini sangatlah krusial dan penting dalam penulisan artikel ilmiah. Selanjutnya, abstrak. Berbeda dengan ringkasan, biasanya abstrak ini terdiri dari 150 sampai 300 kata. Nah, kenapa berbeda dengan ringkasan? Ringkasan itu kan merupakan sebuah ringkasan dari seluruh isi suatu karya. Nah, sedangkan abstrak biasanya berisi tentang alasan atau rumusan masalah yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya karya ini terbentuk. Seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya terdiri dari 150 sampai 300 kata dan tidak boleh berbentuk kutipan, tabel, ataupun gambar. Abstrak merupakan tulisan yang singkat dan menjelaskan artikel secara lengkap dan ditulis dalam dua bahasa, yaitu biasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selanjutnya, kita masuk ke kata kunci. Nah, kata kunci ini juga penting karena ini bisa dianggap sebagai gagasan utama atau alasan utama kenapa karya ilmiah ini bisa terbentuk. Pemilihan kata kunci harus mengacu pada beberapa kata inti yang sesuai dengan topik yang dipilih. Untuk selanjutnya, ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, mengapa masalah itu diteliti, perumusan masalahnya, tujuan pustaka, tinjauan pustaka, dan keterangan-keterangan terkait tulisan. Rujukan dan landasan teori ditunjukkan dengan menulis nama penulis dan tahun penerbitan bukunya. Jadi pendahuluan ini biasanya berisi perumusan masalah atau landasan teori yang digunakan dalam pembentukan karya ilmiah tersebut. Nah, terus selanjutnya nomor 5 ada metodologi penelitian, yaitu penjelasan rinci tentang desain penelitian, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis yang dijalankan. Lalu nomor 6 ada hasil dan analisis. Penyajian data dan temuan penelitian dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang jelas. Penjelasan juga memberikan interpretasi hasil penelitian dengan membandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada kesimpulan dan saran. Penyimpulan dari hasil penelitian dan apakah tujuan penelitian tercapai, serta memberikan saran penulisan untuk penulis selanjutnya. Lalu yang terakhir ada referensi. Di sini berisi daftar referensi atau sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah. Lalu untuk contoh dari artikel ilmiah itu sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Nah, itu dia materi mengenai artikel ilmiah, berikut pengertian, struktur, dan juga contohnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih, Elisa. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ardhisuika Nugroho dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2307040242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan mengenai makalah, yang dimana pengertian makalah, struktur makalah, tujuan makalah, dan juga contoh dari makalah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai makalah. Makalah sendiri adalah karya tulis yang berisi pemikiran analis tentang suatu permasalahan tertentu. Makalah merupakan karangan prosa yang membahas topik permasalahan tertentu. Menurut para ahli sendiri, makalah sebagai tulisan resmi untuk publikasi dan persidangan atau sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa dalam mengobservasi sesuatu. Adapun struktur dan tata cara penulisan makalah yaitu pendahuluan. Pendahuluan tersendiri meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang merupakan
isi dari isu yang akan diangkat dan dijabarkan di dalam latar belakang. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu masalah-masalah apa yang akan dibahas atau diangkat untuk diselesaikan dalam makalah ini. Yaitu selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu tujuan dari membuat makalah dan mengobservasi masalah yang diangkat di dalam sebuah makalah. Yang selanjutnya yaitu isi. Isi sendiri meliputi landasan teori, uraian materi, solusi permasalahan. Landasan teori sendiri merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang diangkat atau sedang diobservasi. Yaitu selanjutnya uraian materi. Uraian materi yaitu bagian inti dalam sebuah makalah yang memuat pembahasan mengenai masalah atau teori yang dipakai untuk meneliti atau mengobservasi masalah atau isu atau bisa juga topik yang sedang diangkat. Yang selanjutnya yaitu solusi permasalahan. Solusi permasalahan adalah penyelesaian masalah dari isu atau masalah yang tadi sudah diuraikan dalam uraian materi. Yang selanjutnya yaitu penutup. Penutup tersendiri meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan merupakan rangkuman dari isi makalah yang berisi jawaban atau hasil dari rumusan masalah dan tujuan penulisan. Dan juga berisi saran atau rekomendasi berdasarkan analisis atau observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari makalah. Tujuan dari makalah yaitu yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah dengan jelas. Yang kedua yaitu merencanakan strategi dan metode penelitian yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menghitung data dan hasil penelitian dengan benar dan secara objektif. Yang keempat yaitu penyusunan landasan teori yang relevan bagi masalah yang sedang dijelaskan atau sedang diobservasi. Yang kelima yaitu menyediakan uraian details tentang materi yang sedang diulas atau diobservasi. Yang keenam menyampaikan solusi dan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang sedang diobservasi atau diteliti. Yang ketujuh yaitu memberikan kesimpulan yang logis dan relevan bagi masalah yang sedang diobservasi atau sedang dijelaskan dan sedang diteliti. Yang kedelapan yaitu menyediakan saran yang praktis dan realistis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang kesembilan memperluas wawasan penulis mengenai tema yang sedang dikerjakan. Yang ke-10 yaitu memperbaiki keterampilan penulis dan komunikasi dalam penulis. Yang ke-11 yaitu mendukung penelitian, pembinaan, dan perkembangan ilmu dalam bidang yang dijalankan atau masalah-masalah yang sedang diteliti. Yang terakhir yaitu menambah nilai kontribusi penulis dalam dunia ilmu dan praktek. Adapun tadi sudah dijelaskan mengenai struktur makalah, penjelasan makalah, dan juga tujuan dari penulisan sebuah makalah. Dan di sini saya akan menunjukkan mengenai contoh makalah yang sudah dilakukan, yaitu biasanya dalam sebuah makalah dalam lembar awal akan memuat yaitu logo, judul, terus judul dari permasalahan yang sedang diangkat, dan juga siapa penyusun dari makalah tersebut. Bisa dilihat dalam dua contoh tersebut memiliki kesamaan, yaitu terdapat. Jadi itu merupakan penjelasan mengenai apa itu makalah, struktur makalah, dan juga tujuan dari makalah serta contoh dari makalah tersendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ardi. Di sini saya bernama Muhammad Nabil Hilmi dengan NIM 2307 040220 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Ekonomi Bangunan ingin menyampaikan materi selanjutnya.
Di sini saya akan menjelaskan dari definisi skripsi. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan berupa hasil penelitian mahasiswa sebagai syarat kelulusan S1 atau sarjana. Skripsi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah serta melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dan sistematis. Dalam penulisan skripsi harus memperhatikan beberapa syarat, yaitu skripsi harus ditulis dengan bahasa yang baku dan ilmiah. Lalu, skripsi harus mengikuti format dan sistematika yang telah ditentukan oleh program studi yang mahasiswa ambil. Lalu, skripsi harus disetujui oleh dosen, pembimbing, dan penguji. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut dari skripsi. Yang pertama itu adalah skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang membahas suatu masalah tertentu secara mendalam berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian mahasiswa, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing. Yang ketiga adalah tujuan penulisan skripsi. Untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan metode penelitian, menganalisis data, serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah. Lalu, skripsi mencakup beberapa bagian utama seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Proses penyusunan skripsi membutuhkan waktu yang cukup panjang, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, hingga menulis laporan akhir. Skripsi merupakan syarat wajib bagi mahasiswa sarjana atau S1 untuk memperoleh gelar sarjana di bidang studi yang mahasiswa ambil. Secara umum, skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan menyajikan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa-apa saja struktur yang ada di dalam skripsi. Berikut ini adalah struktur garis besar dan komponen umum yang ada di dalam sebuah skripsi. Pertama, ada halaman judul berisi judul skripsi, nama penulis, dan NIM penulis. Lalu, nama instansi dan waktu penyelesaian dari skripsi itu tersebut. Selanjutnya, ada halaman persetujuan berisi tanda tangan persetujuan dari dosen pembimbing dan dari ketua program studi yang mahasiswa itu ambil. Selanjutnya, ada halaman pengesahan berisi pernyataan keaslian karya dan ucapan terima kasih kepada dosen penguji. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak berisi ringkasan atau intisari dari skripsi. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada latar belakang, selanjutnya ada tujuan, selanjutnya ada metode, dan yang terakhir ada ringkasan hasil penelitian. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar itu berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mahasiswa itu untuk menyelesaikan skripsi. Lalu selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi itu berisi tentang kerangka skripsi beserta nomor-nomor halaman pada masing-masing bagian skripsi. Selanjutnya ada daftar tabel jika ada, tapi biasanya akan selalu ada tabel-tabel yang untuk menunjukkan data-data dari mahasiswa yang membuat skripsi. Lalu selanjutnya ada daftar gambar. Daftar gambar itu berisi tentang gambar-gambar yang telah diambil oleh mahasiswa untuk mengisi skripsi itu tersebut. Lalu selanjutnya ada bab 1. Bab 1 itu berisi tentang pendahuluan latar belakang.
lalu ada perumusan masalah, lalu tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah tinjauan pustaka. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 itu berisi tinjauan pustaka, landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi. Selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 itu adalah metode penelitian. Metode penelitiannya berisi desain dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu tersebut. Selanjutnya ada bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan, yaitu yang berisikan tentang hasil dari pengolahan data mahasiswa dan analisis terhadap hasil tersebut. Dan yang bukan yang terakhir, maaf. Yang selanjutnya yaitu ada bab 5. Bab 5 itu simpulan dan saran. Simpulan dan saran itu berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada daftar pustaka berisi daftar referensi yang dirujuk dalam tubuh skripsi. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran adalah struktur dari skripsi yang terakhir, jika ada. Tapi biasanya mahasiswa pasti selalu menampilkan lampiran-lampiran yang telah mereka dapat. Demikian dari saya yang telah menjelaskan struktur skripsi beserta komponen-komponennya. Ada variasi penulisan di setiap perguruan tinggi, tetapi secara umum selalu mengikuti kerangka tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang definisi dari skripsi, tujuan dari skripsi, dan struktur dari skripsi, dan yang terakhir adalah contoh dari skripsi. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang jelas yang diucap dari saya. Selebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter setelah saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Nabil yang sudah menjelaskan tentang materi sebelumnya. Selanjutnya saya Zaratul Maliha dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan NIM 23020404172 akan menjelaskan tentang tesis. Terima kasih untuk Saudara Nabil yang sudah menjelaskan tentang materi sebelumnya. Selanjutnya saya Zaratul Maliha akan menjelaskan tentang materi tesis. Definisi tesis. Menurut Davidson, tesis merupakan proposisi yang dinyatakan terutama sebagai tema yang akan dibahas atau dibuktikan atau dipertahankan. Di banyak negara seperti Amerika Serikat, di Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Illinois, istilah tesis dipakai untuk tingkat magister. Sedangkan di Australia, istilah tesis bisa dipakai untuk tingkat master maupun doktor. Selain itu, menurut Murray, tesis berarti an integrated argument that can stand up to critique. Setiap tesis membuat proposisi dan setiap proposisi harus membahas berbagai pandangan, termasuk pandangannya berlawanan. Bentuk tesis mendorong penulis untuk mengantisipasi adanya sanggahan ketika hasil karya mereka keluar untuk ditelaah oleh orang lain. Sebuah tesis merupakan gagasan sentral yang membuat tesis itu sebagai satu kesatuan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tesis sebagai pernyataan atau teori yang didukung oleh berbagai argumen yang dikemukakan dalam karangan untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa definisi tesis adalah sebuah karya tulis akademis yang disusun oleh mahasiswa untuk persyaratan mendapatkan gelar sarjana, magister, atau doktor. Tesis disusun dengan berfokus pada suatu penelitian untuk dijadikan bahan kajian akademis untuk mendalami tentang suatu topik dalam bidang ilmu tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan tesis. Yang pertama, menyumbangkan pengetahuan baru. Tesis seharusnya memberikan kontribusi pada pengetahuan yang sudah ada dengan menyajikan temuan baru, teori baru, atau pendekatan baru terhadap suatu masalah atau topik. Yang kedua yaitu menguji hipotesis atau pernyataan penelitian. Banyak tesis dirancang untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada awal penelitian. Yang ketiga, pengembangan keterampilan akademik. Menulis tesis memungkinkan peneliti untuk mengembangkan keterampilan penelitian, analisis data, dan penulisan akademis. Tujuan yang keempat yaitu menunjukkan penguasaan materi. Tesis adalah kesempatan untuk menunjukkan penguasaan peneliti terhadap literatur yang relevan dan pemahaman mendalam terhadap topik penelitian.
Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman terhadap metode penelitian. Penulis tesis memungkinkan peneliti untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap metode penelitian yang digunakan dalam disiplin ilmu tertentu. Tujuan yang keenam, menunjukkan kemampuan analisis kritis. Tesis seharusnya mencerminkan kemampuan peneliti untuk menganalisis kritis literatur yang ada, data yang dikumpulkan, dan temuan yang dihasilkan. Tujuan yang ketujuh yaitu memberikan kontribusi praktis. Beberapa tesis bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis, seperti memberikan solusi atau rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Tujuan yang kedelapan yaitu persiapan untuk karir akademis atau profesional. Bagi banyak mahasiswa pasca sarjana, menulis tesis adalah langkah awal untuk memasuki dunia akademis atau profesional. Tesis dapat menjadi portofolio yang kuat untuk memasuki karir ini. Yang 9 yaitu memenuhi persyaratan kelulusan. Bagi mahasiswa pasca sarjana, menulis tesis mungkin merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar akademik tertentu. Tujuan yang ke-10 yaitu menyajikan argumentasi yang konsisten. Tesis harus menyajikan argumentasi yang konsisten dan didukung dengan bukti yang kuat untuk membuktikan atau menolak hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jadi tujuan utama tesis adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau isu tertentu, serta menunjukkan kemampuan penelitian dan analisis yang dimiliki oleh penulis. Fokus utama dari tesis adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai suatu topik atau isu tertentu, sekaligus menunjukkan kemampuan penelitian dan analisis yang dimiliki oleh penulis. Dalam penyusunan tesis, diharapkan penulis mampu mengembangkan ide, menyusun argumen, dan menyajikan bukti-bukti yang mendukung temuan yang ditemui. Selain sebagai wujud pencapaian individu, tesis juga memiliki peran penting sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam kemajuan pengetahuan di bidang studi yang dipilih. Selanjutnya adalah struktur tesis. Yang pertama adalah pengenalan, yang meliputi halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan, prakata, pernyataan keorisinilan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Struktur yang kedua yaitu batang tubuh. Terdiri dari pendahuluan atau bab pertama yaitu yang memuat 4 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yang memuat uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang didapat dari referensi yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Yang bab ketiga yaitu metode penelitian, yang menguraikan metode dan proses penilaian yang telah dilakukan dengan tujuan agar meyakinkan pembaca atas hasil temuan yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu yang keempat merupakan pembahasan, berisi analisis dan interpretasi peneliti terkait temuannya. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah inferensi dari hasil pengujian hipotesis, sedangkan saran merupakan rekomendasi peneliti sebagai implikasi dan kesimpulan. Lalu di bagian akhir, memuat daftar pustaka atau daftar referensi, lampiran, dan riwayat hidup peneliti. Berikut adalah contoh tesis. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh Saudari Nagia untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Zahro. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nagiatul Zahro dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2307040307. Di sini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan disertasi, tujuan disertasi, struktur disertasi, dan contoh disertasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan gelar doktor S3. Disertasi harus memuat hasil penelitian orisinal yang memberikan kontribusi baru pada bidang ilmu tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan utama dari
pembuatan disertasi. 1. Memperoleh gelar doktor S3. Tujuan utama disertasi adalah untuk memenuhi syarat kelulusan program doktor S3 dan mendapatkan gelar doktor. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian mandiri dan memberikan kontribusi baru pada bidang ilmu tertentu. Yang kedua ada mengembangkan ilmu pengetahuan. Disertasi diharapkan dapat memberikan kontribusi baru pada bidang ilmu yang ditekuni. Hal ini dapat dilakukan dengan menemukan teori baru, metodologi baru, atau solusi baru untuk permasalahan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Proses penyusunan disertasi melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam meneliti suatu permasalahan. Mahasiswa diharuskan untuk mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan tepat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menulis ilmiah. Disertasi ditulis dengan bahasa ilmiah yang baku dan sistematis. Hal ini melatih mahasiswa untuk mampu menulis dengan jelas, logis, dan koheren. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Mahasiswa diharuskan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan para dosen dan pakar di bidangnya. Hal ini melatih mahasiswa untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan meyakinkan. Tujuan lain dari disertasi adalah meningkatkan profesionalisme di bidang ilmu tertentu, memperoleh pengakuan dari komunitas ilmiah, membuka peluang untuk melanjutkan karir di bidang akademis dan penelitian. Jadi, kesimpulannya adalah disertasi memiliki banyak tujuan, baik bagi mahasiswa maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Disertasi bukan hanya syarat untuk mendapatkan gelar doktor, tetapi juga merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur disertasi. Di dalam penulisan disertasi, terdapat beberapa struktur utama, yaitu bagian awal. Di dalam bagian awal, terdapat sampul depan. Sampul depan untuk mencantumkan judul disertasi, nama penulis, program studi, universitas, dan tahun. Selanjutnya ada halaman judul. Halaman judul sama dengan sampul depan. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan disahkan oleh dekan program studi dan ketua sidang disertasi. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak berisi ringkasan singkat isi disertasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata pengantar. Di dalam kata pengantar berisi ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian disertasi. Selanjutnya ada daftar isi. Di dalam daftar isi mencantumkan daftar semua bab dan subbab beserta halamannya. Daftar tabel. Daftar tabel mencantumkan daftar semua tabel beserta halamannya. Daftar gambar mencantumkan daftar semua gambar beserta halamannya. Daftar lampiran. Daftar lampiran terdapat daftar semua lampiran beserta halamannya. Selanjutnya ada bagian utama. Di dalam bagian utama terdapat pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi pembahasan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Selanjutnya ada hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian berisi paparan hasil penelitian yang dianalisis. Pembahasan. Pembahasan berisi interpretasi dan penjelasan tentang hasil penelitian, serta kaitannya dengan teori-teori dan penelitian terdahulu. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dan saran berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada bagian akhir. Dalam bagian akhir terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan daftar semua sumber bacaan yang digunakan dalam penelitian. Lampiran. Lampiran berisi data-data atau informasi lain yang menunjang penelitian. Catatan. Struktur disertasi tersebut adalah struktur umum yang dapat berbeda-beda tergantung pada program studi dan universitas. Sebaiknya kamu merujuk pada peraturan dan panduan penulisan disertasi yang dikeluarkan oleh program studi dan universitas kalian. Sekian dari saya. Berikut contoh disertasi. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang pengertian disertasi, tujuan disertasi, struktur disertasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Firdaus. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Nakiatul Zahro yang sebelumnya telah menjelaskan apa itu disertasi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Yusuf Afianto dengan NIM 2307040241. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi paper, lalu tujuan pembuatan paper, struktur dari paper, dan contoh dari paper. Oke, kita mulai dari definisi paper itu sendiri. Paper adalah sebuah tulisan yang membahas tentang topik tertentu dengan didukung data serta argumen yang kuat dan valid. Selain itu, paper juga diartikan sebagai ringkasan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Di dalam pengertian lain, paper dianggap sebagai tugas akhir, hanya saja lebih ringkas dan tetap rinci. Slide selanjutnya ada tujuan pembuatan paper. Tujuan penulisan paper berfungsi untuk melatih mahasiswa mengungkapkan pemikiran atau penelitiannya secara ilmiah. Mahasiswa dapat melatih kemampuan membuat tulisan secara sistematis dan metodologis. Selanjutnya, ada struktur dari paper. Bisa kita lihat di sini, struktur paper terdiri dari 6. Yang pertama itu adalah judul, yang kedua abstrak, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat isi, yang kelima penutup, dan yang terakhir keenam ada daftar pustaka. Oke, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama itu adalah judul. Judul sendiri dibuat untuk mempresentasikan isi dari paper yang ditulis. Umumnya dibuat secara singkat, tapi memuat maksud dan juga tujuan. Yang kedua ada abstrak. Fungsi dari abstrak adalah untuk memberikan gambaran umum akan sebuah karya ilmiah. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami keseluruhan isi karya ilmiah tanpa harus membaca seluruh laporan karya ilmiah tersebut. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan memiliki peranan sebagai pengantar yang berisi gambaran latar belakang serta ide awal mengapa penulis menulis karya ilmiah. Dengan begitu, pembaca bisa dengan lebih mudah untuk memahami topik serta isi yang hendak dibahas dalam karya tulis ini. Yang keempat ada isi. Berisi pembahasan tentang topik yang kita bahas
dan memberikan garis besar pada pembaca mengenai topik pokok pembahasan yang terdapat dalam suatu hasil penulisan. Yang kelima, ada penutup. Untuk mengakhiri suatu topik yang sudah kita bahas sebelumnya dan biasanya juga berisi ucapan terima kasih kepada pembaca yang ingin dituju. Dan yang terakhir, ada daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri berfungsi untuk mencantumkan sumber yang informasinya kita pakai dalam hasil paper yang kita buat dan juga sebagai tanda hormat kepada sang penulis atas hasil karyanya yang telah kita jadikan acuan. Lalu di sini saya akan menunjukkan contoh dari paper. Di sini ada judul dan logo, biasanya dikasih logo universitas. Lalu di bawahnya ada abstrak. Lalu ada pendahuluan. Lalu ada yang kedua pembahasan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kesimpulan. Dan ini ada daftar pustaka untuk menjadi acuan referensi buku atau web yang kita pakai. Oke. Cukup sekian penjelasan paper dari saya, mulai dari definisinya, tujuannya, struktur, dan contohnya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kartika Elia Putri. Terima kasih kepada Saudara Firdaus yang telah menerangkan materi sebelumnya. Selanjutnya, saya Kartika Elia Putri dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2307040231 akan menjelaskan tentang kertas kerja, yang di dalamnya ada pengertian kertas kerja, fungsi kertas kerja, dan langkah-langkah kertas kerja. Pertama, dimulai dari pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah jenis karya ilmiah yang serupa dengan makalah, tetapi mempunyai analisis yang lebih mendalam. Kertas kerja berisi informasi yang penting berkaitan dengan pekerjaan atau proyek berupa data fakta dan hasil observasi. Dalam kertas kerja berisi kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan. Bentuk dari kertas kerja ini lebih sering dipresentasikan dalam sebuah lokakarya ataupun dalam sebuah seminar. Peserta dalam lokakarya atau sebuah seminar tersebut adalah seorang ilmuwan, karena memang kertas kerja ini lebih sering digunakan dalam perhelatan ilmiah. Karena dipresentasikan di depan para ilmuwan, tentu saja hasil kertas kerja ini ada yang ditentang, dipatahkan, ataupun ditolak. Selanjutnya adalah fungsi dari kertas kerja. Kertas kerja berfungsi untuk membantu dalam menyusun rencana kerja, menentukan langkah-langkah yang harus diambil serta membantu menganalisis data dan informasi sehingga dapat diambil keputusan yang tepat. Jadi, kertas kerja sangat penting untuk membantu menyelesaikan pekerjaan atau proyek dengan sukses. Dengan adanya kertas kerja yang baik, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang terakhir ada struktur kertas kerja. Dalam struktur ini memuat yang pertama, halaman lembar pengesahan. Halaman lembar pengesahan ini di dalamnya ada halaman berisikan judul dan tanggal seminar. Selanjutnya, langkah kedua ada batang tubuh. Batang tubuh ini berisi yang pertama, abstrak. Abstrak terdiri atas satu alinea yang berisi latar belakang singkat, rencana waktu penelitian, tujuan, metode penelitian, parameter penelitian, dan analisis data.
Yang kedua, dalam batang tubuh ada pendahuluan bab. Pendahuluan bab ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian yang dilakukan secara hipotesis. Di samping itu diberikan pula orientasi pandangan dan sifat umum penelitian, pendekatan makalah, dan harapan yang ingin dicapai. Latar belakang ini memuat uraian mengenai permasalahan penelitian yang menjadi alasan mengapa peneliti terdorong untuk melakukan penelitian. Memberikan justifikasi mengapa penelitian itu penting dan perlu dilakukan. Dalam latar belakang ini juga perlu diuraikan mengenai keaslian ide penelitian dengan mengacu atau membandingkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Di samping itu juga perlu diuraikan mengenai alasan-alasan yang mantap dan dapat mendukung keterangan empiris yang diharapkan. Tujuan dan manfaat Tujuan dijabarkan sesuai bahan yang digunakan untuk makalah seminar, usulan penelitian atau hasil penelitian. Tujuan dimaksud untuk memperoleh pengetahuan empiris yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam latar belakang, dan manfaat berisi dampak hasil penelitian. Hipotesis. Di dalam hipotesis ini ada suatu pernyataan singkat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dikemukakan dalam latar belakang dan tujuan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Langkah ketiga dalam pembuatan kertas kerja adalah orisinalitas penelitian. Bab ini berisi telaah hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat peneliti, dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yang diteliti. Tinjauan pustaka disusun secara kronologis menurut perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Dapat pula diberikan uraian mengenai beberapa teori pendukung yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan perumusan hipotesis. Bab ini juga dapat digunakan untuk mengemukakan kerangka pikir yang disusun secara sistematik dengan memperhatikan hubungan keterkaitan yang jelas dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Diskusi dan uraian yang menyimpang dari pokok permasalahan yang sedang dibicarakan harus dihindarkan. Secara teknis tinjauan pustaka dapat dirinci menjadi subbab, tetapi harus dihindari uraian hingga sub-subbab. Dalam tinjauan pustaka, sumber asli dari fakta yang ditelaah harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitnya. Langkah keempat dari kertas kerja adalah materi dan metode. Pada dasarnya, penulisan materi dan metode adalah untuk memandu pembaca agar dapat melakukan ulang penelitian yang ditulis. Metode penelitian ini juga mencerminkan kualitas dari sebuah karya ilmiah dengan melihat ketelitian alat yang digunakan, jenis data, metode, pengukuran, dan lain-lain. Oleh karena itu, metode penelitian harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Langkah kelima dalam kertas kerja yaitu daftar pustaka. Semua sumber informasi yang dipergunakan dalam penyusunan makalah seminar hendaknya dicantumkan di dalam daftar pustaka. Itu saja penjelasan dari saya mengenai kertas kerja yang meliputi pengertian kertas kerja, fungsi kertas kerja, dan struktur kertas kerja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Kartika yang sudah memaparkan materi yang telah disampaikan. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Nida Fatwa Azizah dengan NIM 23070400250 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kaidah merupakan aturan ataupun pedoman yang dibuat untuk mengatur sesuatu.
Kaidah kebahasaan adalah suatu aturan dalam penggunaan suatu bahasa untuk membentuk tata bahasa yang baik dan berguna untuk mengenali ciri-ciri sebuah teks dan membedakannya dengan jenis teks yang lain. Lalu kaidah kebahasaan ada 4. Yang pertama impersonal dengan menggunakan kata ganti aku menjadi penulis ataupun peneliti. Contoh yang saya ambil seperti aku membuat suatu karya ilmiah menjadi penulis membuat suatu karya ilmiah. Lalu yang kedua ada reproduktif. Penulis menyampaikan dengan padat, tegas, dan singkat. Hal ini dilakukan agar informasi yang disampaikan tidak memiliki makna yang ambigu atau bahkan bermakna ganda. Lalu yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan bersifat lugas dan menggunakan kalimat bermakna denotatif. Lalu yang terakhir, menggunakan kalimat yang bersifat pasif. Lalu ada 5 aspek kebahasaan. Yang pertama ada pemilihan kata, keefektifan kalimat, penataan kalimat, keefektifan paragraf, pengejaan sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pemilihan kata. Pilihan kata adalah kata-kata yang dipakai seseorang pembicara ataupun penulis, fungsinya untuk melambangkan gagasan, baik pelambangan yang bersifat denotatif, konotatif, maupun figuratif. Dalam sifatnya, denotatif merupakan hubungan antara kata dan hal yang dirujuk bersifat langsung dan satu berbanding satu. Lalu yang kedua ada sifat konotatif, hubungan antara makna dan acuan berkenaan dengan nilai rasa. Lalu yang terakhir ada makna figuratif, yang sifatnya figuratif yaitu suatu kata dipakai untuk melambangkan acuan lain. Pemakaian kata seperti ini disebut majas ataupun figurative language. Lalu ada prinsip pemilihan kata. Prinsip ini digunakan untuk membantu penulis karya ilmiah dalam memilih kata yang tepat untuk karya ilmiah, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran dalam karya ilmiahnya. Prinsip yang digunakan adalah kekhasan, makin khas suatu kata, maka makin cermat dan tepat maknanya. Dan sebaliknya, makin umum coraknya, maka makin samar maknanya. Lalu yang kedua ada kekonkretan. Kata yang konkret cenderung lebih cermat daripada kata yang abstrak. Lalu yang ketiga ada keringkasan. Penggunaan kata tunggal atau bentuk ringkas sebagai mengganti ungkapan yang berunsur dua atau lebih dapat juga dimanfaatkan untuk memperkuat pilihan kata dalam tulisan. Lalu yang keempat ada idiomatik, yakni ungkapan yang khas dalam bahasa yang penjabaran maknanya tidak dapat dilakukan secara langsung dari makna unsur-unsurnya. Lalu yang kelima ada ekonomis. Pemakaian penjelas ataupun pembatas yang berlebihan hendaknya dihindari karena dapat mengurangi kekuatan dan kecermatan pilihan kata. Lalu yang terakhir ada kebaruan. Ungkapan yang sudah terlalu sering digunakan yang menandai bahwa penulis yang bersangkutan tidak kreatif. Lalu ada penataan kalimat, yaitu ada deklaratif yang berarti menyatakan sesuatu dengan lengkap dalam menyampaikan informasi. Lalu yang terakhir ada interrogatif. Biasanya dipakai untuk merumuskan permasalahan yang dibahas. Lalu ada keefektifan kalimat. Keefektifan kalimat diukur dari sudut pandangnya, banyak sedikitnya kalimat itu berhasil mencapai tujuan komunikasinya. Efektifan kalimat juga menentukan isi dari karya ilmiah yang ditulis. Kalimat yang efektif dapat meyakinkan dan menarik perhatian pembaca karena adanya keutuhan, pertautan, penegasan, ekonomi, dan variasi. Keutuhan merupakan kalimat yang baik, mempunyai kesatuan struktur dan kesatuan logika yang jalin menjalin. Lalu ada pertautan dalam kalimat berkenaan dengan masalah pertalian di antara unsur-unsurnya. Pertalian itu dapat dijelaskan melalui tepat tidaknya penataan kata, frasa, dan suku kalimatnya. Lalu penegasan. Penegasan cirinya berupa pemusatan pikiran pada bagian kalimat yang terpenting. Lalu ada prinsip ekonomi. Dalam pemakaian kalimat ini berarti adanya penghematan dalam hal pemakaian kata ataupun tidak boros dalam pemakaian kata. Lalu yang terakhir ada variasi bentuk kalimat. Kelincahan pikiran dan bahasa dinyatakan juga oleh variasi bentuk kalimat yang berurutan. Lalu ada keefektifan paragraf. Secara visual, paragraf ditandai dengan ditulis memulai baris baru dengan sistem menjorok, lurus ataupun campuran.
Dilihat lagi dari segi makna, paragraf merupakan satuan informasi yang memiliki ide pokok sebagai dasarnya. Lalu ada pengejaan sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Bahasa Indonesia telah memiliki kaidah penulisan ejaan yang telah dibakukan. Kaidah ejaan tersebut tertuang dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Aturan EYD berlaku pula dalam penulisan hal-hal bersifat formal, termasuk dalam hal penulisan karya ilmiah. Cakupan EYD ada 6. Yang pertama ada penggunaan huruf meliputi huruf vokal, konsonan, diftong, dan gabungan huruf konsonan. Lalu yang kedua ada penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Lalu yang ketiga ada penulisan kata meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, dan lainnya. Lalu yang keempat ada penulisan angka dan lambang bilangan. Yang kelima ada penulisan unsur serapan, dan yang terakhir pemakaian tanda baca. Penjelasan tadi merupakan kaidah kebahasaan dalam membuat karya ilmiah yang meliputi pemilihan kata, keefektifan kalimat, penataan kalimat, efektifan paragraf, maupun pengejaan sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nida. Selanjutnya perkenalkan nama saya Kayla Jasmine Adaningla dengan NIM 23070400227. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat karya tulis ilmiah. Nah, di sini hal pertama yang kita siapkan adalah judul. Buat judul yang akan menarik perhatian, singkat, padat, dan jelas. Hal ini berguna untuk meningkatkan minat para pembaca untuk membaca karya tulis kita. Lalu, kita juga bisa membuat 1 atau 2 kata di awal judul, itu yang membuat pembaca penasaran. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat pembaca untuk membaca karya tulis kita. Nah, selanjutnya berikut ada beberapa contoh ya. Contoh simpel dari saya dalam membuat contoh judul. Saya bacakan. Yang pertama itu kehidupan tersembunyi misteri makhluk laut dalam. Yang kedua, rahasia semesta, jelajahi asal-usul galaksi. Yang ketiga, misteri gen, mengungkap jejak evolusi manusia. Yang keempat, tersembunyi dalam sel, misteri kanker dan terobosannya. Nah, bisa dilihat dari 4 contoh yang saya berikan ini, 2 kata di judul, 2 kata awal dalam judulnya ini memberi kesan kita untuk penasaran dalam melihat judulnya saja, sehingga kita akan lebih tertarik untuk membaca isinya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa memilih topik ide dengan tingkat urgensi yang tinggi, aplikatif, serta memiliki dampak yang luas. Mengapa hal ini diperlukan? Karena dengan tingginya urgensi, semakin tinggi pula relevansi dengan masa sekarang. Jadi semakin relevan. Nah, hal ini nantinya karya tulis ilmiah akan menjadi sarana untuk memecahkan masalah, menyampaikan pengetahuan, dan menghasilkan dampak yang luas bagi masyarakat atau bidang yang bersangkutan, baik dalam kebijakan maupun praktiknya. Oke, baik. Selanjutnya, dalam karya tulis ilmiah harus ada abstrak. Nah, dalam abstrak itu harus ada apa saja sih? Oke, yang pertama itu ada judul. Yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan, yang keempat metode penelitian, yang kelima sumber data, yang keenam masalah yang dibahas, dan yang ketujuh itu hasil yang dicapai. Oke, untuk yang pertama ada judul. Nah, di judul ini biasanya akan dicetak tebal dan ditaruh di tengah-tengah, di center ya. Lalu di bawahnya itu biasanya ada nama penulis. Setelah nama penulis biasanya itu ada
asal instansi seperti dari universitas mana, ya itu tergantung yang diminta apa. Lalu yang kedua itu ada latar belakang. Di dalam latar belakang ini itu tujuannya untuk informasi awal, sebagai informasi awal dari topik yang diangkat. Lalu yang ketiga ada tujuan. Nah, di tujuan ini berfungsi untuk memberikan manfaat yang hendak dicapai dari karya tulis tersebut. Lalu yang keempat ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini guna untuk memberikan penjelasan dan jawaban yang bersifat sistematis dan logis. Yang kelima, adanya tercantum sumber data. Sumber data ini sangat penting untuk mengetahui dari mana informasi didapat, sehingga kita bisa melihat kualitas kebenarannya gitu ya. Lalu yang terakhir ada hasil yang dicapai. Nah, selanjutnya di sini saya memberikan contoh abstrak yang saya ambil dari laman internet. Jika kalian lihat, untuk judul itu benar dicetak tebal dan ditaruh di tengah. Lalu di bawah judul itu ada nama penulis. Lalu di bawahnya itu ada asal universitas, ya, yaitu dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, hal identik lainnya dalam abstrak ini adalah dia ini memiliki kata kunci atau keywords ya. Nah, untuk kata kunci ini dibuatnya itu cukup 2-5 kata saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, dalam kata kunci ini memuat kata-kata yang diangkat menjadi topik utama ya. Seperti di sini ada minat, fisika dasar, program studi teknik elektronika komunikasi, ada hasil belajar. Nah, itu merupakan contoh keywords-nya ya. Lalu biasanya dalam abstrak ini terdiri dari 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, baik. Pembahasan materi mengenai tata tulis karya ilmiah sudah selesai. Berikut kami cantumkan beberapa referensi terkait mengenai materi yang kami sampaikan. Saya mewakili seluruh anggota, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.